Halo, apa kabar rekan-rekan saudara tani dan tani ternak dimanapun berada di seluruh Indonesia? Eh, Sore ini saya lagi santai ya, karena tadi habis dari kerjaan. Terus ya seperti biasa ya, karena saya adalah petani bebek ya. Kali ini saya mau berbagi atau bercerita tentang eh, bebek yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu hampir setiap daerah dari ujung dari ujung sampai ujung itu hampir setiap daerah memiliki bebek atau jenis bebek yang diberi nama sesuai dengan asal daerahnya. Begitu banyak jenis bebek yang ada di Indonesia ini, dari yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, hingga di Papua, hingga di Sulawesi. Hampir setiap daerah memiliki bebek dan diberi nama dengan asal daerahnya masing-masing. Tapi kali ini saya mau berbagi cerita tentang beberapa jenis bebek yang ada di Indonesia. Tidak banyak yang saya sebutkan hanya beberapa aja lah. Misalkan di daerah Kalimantan Selatan ada namanya bebek alabio. Kenapa disebut bebek alabio? Karena bebek ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan yang dari daerah Kalimantan Selatan, dari sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Alabio. Itik alabio ini termasuk itik atau bebek jenis unggul ya, karena bisa berproduksi telur itu hingga 250 hingga 270 butir telur per ekor per tahun. Ini cukup tinggi. Dan juga bebek alabio ini memiliki badan yang besar ya. Kalau untuk betinanya itu memiliki badan antara 1,6 hingga 1,8, sedangkan untuk jantannya berat badannya 1,8 hingga 2 kilo. Nah, ciri dari khas dari itik alabio adalah memiliki paruh putih dengan memiliki bulu badannya itu kuning kuning ke abu-abuan lah ya. Terus ciri lain dari bebek alabio adalah dia berdiri bungkuk 60% dari sekitar 60 derajat dari tanah, karena mungkin bebek ini biasa bebek yang banyak hidup di air ya, karena mungkin dari Kalimantan ya. Cuma emang kekurangannya adalah bebek alabio ini telurnya cenderung agak putih, jadi kurang familiar bagi para pengusaha-pengusaha telur asin di Jawa ya. Tapi ini termasuk bebek unggul. Terus yang kedua ada bebek Bali. Kenapa disebut bebek Bali? Karena bebek ini banyak dibudidayakan atau diusahakan di daerah Bali dan sekitarnya, seperti Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ciri yang gampang ditandai dari bebek Bali adalah memiliki jambul. Baik itu bebek yang berwarna putih ataupun berwarna hitam atau memiliki corak lain, ciri khas dari bebek Bali adalah memiliki jambul. Bebek Bali juga termasuk bebek yang unggul karena bisa berproduksi telur hingga 220 butir per ekor per tahun, lebih banyak bebek alabio dibandingkan bebek Bali ya. Tapi bebek Bali ini telurnya tergolong kecil karena rata-rata berat telurnya itu antara sekitar 65 gram per ekor. Tapi sih dengan sekarang ini ya, saya ini dulu ya, sekarang ini misalkan bebek alabio warna, karena secara alami itu biasanya cenderung warna putih, terus bebek Bali telurnya kecil, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, hal itu bisa diatasi. Bisa telur yang tadinya kecil bisa dibuat bagaimana akan besar, biasanya itu dengan pemberian pakan dan protein yang bagus. Begitu juga biar telurnya kerabannya berwarna lebih ke biru, biasanya juga pemberian pakan dan nutrisi yang bagus. Terus yang lain ada bebek Mojosari. Kenapa disebut bebek Mojosari? Karena bebek ini banyak diperkembangbiakan dan dibudidayakan di daerah Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Bebek Mojosari ini mampu berproduksi telur itu hingga 270 hingga 300 butir per ekor per tahun. Sama dengan bebek Bali, telur bebek Mojosari juga cenderung kecil karena rata-rata juga kurang dari 70 gram
beratnya per butir telurnya. Karena biasanya untuk telur-telur yang normal itu beratnya biasanya antara 70 hingga 75 gram per ekor. Itu biasanya yang kalau kita petani itu mengatakan itu telur kelas A gitu ya. Kalau kurang dari 70 gram biasanya maksudnya kelas BK atau kelas B itu ya. Terus itu tadi bebek Mojosari. Terus di Solo ada bebek Solo. Kenapa disebut bebek Solo? Ya karena banyak diperkembangbiakan dan dibudidayakan di daerah Solo. Terus ada juga di Jogja ada bebek Turi. Kenapa disebut bebek Turi? Karena bebek ini banyak diperkembangbiakan di daerah Turi. Terus yang berikutnya ada bebek Magelang. Kenapa disebut bebek Magelang? Karena bebek ini banyak diperkembangbiakan di daerah Magelang, Kedu dan sekitarnya. Ciri yang gampang ditandai dari bebek Magelang adalah di lehernya itu ada memiliki kalung. Biasanya kalung berwarna putih ya. Jadi lehernya itu melingkar itu warna putih. Jadi kalau rekan-rekan atau saudaraku petani dimanapun berada, kalau melihat bebek itu di lehernya ada seperti kalung, itu berarti itu adalah ciri khas bebek Magelang. Bebek Magelang ini telurnya kurang produksi telurnya kurang bagus, tidak sebagus bebek-bebek yang Mojokerto ataupun bebek Alabio ya. Karena dia biasanya bertelur kurang dari 150 butir per ekor per tahun. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi ya. Terus ada juga namanya bebek Tegal. Kenapa disebut bebek Tegal? Karena banyak dibudidayakan di daerah Tegal. Ciri khas bebek Tegal dia biasanya berdiri tegak seperti botol. Karena bebek ini banyak dibudidayakan atau digembalakan di daerah sawah-sawah. Karena sawah itu biasanya kan banyak rumput-rumput padi, mungkin jadi dia akan tegak berdiri untuk makannya. Kalau bebek Alabio kan karena mungkin di sungai, di rawa-rawa, dia lebih bungkuk 60 derajat dari tanah. Nah terus ada bebek Tegal, terus ada juga bebek Cirebon. Nah ini sih bebek Cirebon sendiri adalah merupakan bebek hasil perkawin silangan antara bebek Tegal dengan bebek Magelang. Jadi bebek Cirebon ini banyak diperbudidayakan di daerah Cirebon dan Brebes. Karena ini adalah hasil dulunya adalah merupakan hasil perkawinan silang antara bebek Tegal dengan bebek Magelang. Terus di Banten ada namanya bebek Damiaking. Kenapa disebut Damiaking? Karena banyak dibudidayakan di daerah Damiaking Banten. Terus di Palembang ada namanya bebek Pegagan karena banyak dibudidayakan dan dikembangbiakan di daerah Pegagan. Tapi intinya adalah bebek itu dibudidayakan itu hasilnya itu hanya ada dua, yaitu bebek untuk bebek petelur dan juga untuk bebek pedaging. Kalau untuk bebek pedaging biasanya lebih ke bebek pejantan ataupun juga lebih ke bebek packing. Karena bebek packing itu biasanya warnanya lebih putih. Jadi begitu ya rekan-rekan tani ternak dimanapun berada, salam berbagi, terima kasih ya. Nah, tapi saya mau sambung tadi ya, bebek itu kan ada yang telurnya cenderung berwarna putih atau juga yang telurnya kecil. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, telur-telur bebek yang tadinya kecil itu bisa diperbaiki bagaimana agar telur itu bisa menjadi besar. Begitu juga telur yang kerabangnya lebih condong ke putih itu bisa juga bagaimana dijadikan agar telur itu lebih warna biru yang identik dengan ciri khas dari telur bebek, yaitu salah satunya adalah dengan pemberian pakan, nutrisi dan protein yang bagus. Karena biasanya protein untuk bebek, khususnya bebek petelur, itu akan lebih tinggi kebutuhannya dibandingkan dengan nutrisi untuk jenis unggas seperti ayam. Tapi bebek yang dipelihara dengan secara diumbar ataupun secara tradisional, produksi telurnya itu tidak akan sebagus dengan bebek yang diproduksi yang dipelihara dengan cara intensif atau sistem modern yang ditempatkan pada satu kandang dengan pemberian pakan dan keamanan kandang yang baik dan bagus. Oke, terima kasih rekan-rekan saudara tani ternak dimanapun berada. Demikian sedikit berbagi saya tentang aneka jenis bebek di Indonesia. Terima kasih, salam berbagi, salam
Damai negeriku, salam maju petani Indonesia. Terima kasih. Wassalam, salam berbagi.